Di zaman sekarang siapa sih yang gak butuh berita? Hampir semua orang butuh berita, dari berita terbaru, berita-berita viral, berita olahraga, dan masih banyak lagi. Kalian mungkin pernah lihat di salah satu stasiun televisi di Indonesia pernah membuat tampilan berita seperti ini. Dan gimana cara kita bikin video AI presenter seperti ini dengan menggunakan tools yang bisa kita gunakan secara gratis. Nah, penasaran untuk pembuatannya itu kayak gimana sih, dan bisa nggak sih kita bikin kayak gini, atau mungkin kita bisa bikin lebih dari kayak gini. Nah, caranya tentunya kalian bisa simak video ini sampai selesai. Oke, nah di sini kalian harus mencari materinya terlebih dahulu ya teman-teman. Karena di sini saya akan menggunakan Google News. Kalian di sini bisa pilih yang Google News saja. Nah, untuk tampilannya nanti seperti ini ya teman-teman. Kalian setting dulu untuk bahasanya, kalian pilih aja yang bahasa Indonesia. Nah, ini kalian update. Nanti di sini muncul berita-berita yang terupdate ya teman-teman. Misalkan fakta pembunuhan mahasiswa ini. Nah, kalian bisa copy paste saja untuk beritanya. Kalian pilih judulnya terlebih dahulu. Kalian salin. Lalu kalian masuk ke catatan kalian ya teman-teman di aplikasi Notepad. Nah, di sini kalian bisa pastekan terlebih dahulu. Lalu kalian copy artikel yang ada di sini ya teman-teman. Isi artikelnya kalian copy saja semuanya sampai ke bawah ini ya teman-teman. Sampai sini, lalu kalian salin lagi, masuk ke aplikasi catatan kalian ya teman-teman di sini. Nah, kalian pastekan saja di sini. Nah, di sini kalian buka ChatGPT ya teman-teman, lalu kalian pastekan berita yang udah kita salin tadi di aplikasi berita tadi ya teman-teman. Kalian di bawahnya lalu ketikkan perintah parafrase teks berita di atas supaya jadi unik ya teman-teman. Oke, nah di sini sudah jadi ya teman-teman berita yang sudah diparafrase tadi. Nah, lalu kalian salin lagi, buka lagi aplikasi catatan, lalu kalian pastekan lagi di sini ya supaya tidak terlalu banyak teman-teman untuk teks beritanya. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat suara presenternya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, karena di sini saya akan menggunakan text to speech, jadi saya akan menggunakan prosa.ai ya. Dan di sini pilihannya banyak banget ya teman-teman. Ini juga suaranya natural banget ya, cocok untuk kalian pemula ya teman-teman. Nah, di sini untuk daftar harganya ini yang gratis itu kita dikasih 5000 karakter ya teman-teman. Dan untuk paket-paketnya di sini kalian bisa pilih aja kalau misalkan kalian serius dengan text to speech ini ya teman-teman. Oke, langsung aja kita coba gratis. Nah, di sini kalian masuk menggunakan akun Gmail kalian ya teman-teman. Nah, lalu kalian buka aplikasi Notepad yang sudah di copy paste tadi ya teman-teman. Nah, sini kalian pastekan terlebih dahulu. Nah, ini untuk suaranya kalian bisa pilih bebas ya, di sini banyak banget untuk pilihannya. Oke, mungkin saya akan contohkan yang Abimana ini. Nah, ini juga gaya bicaranya kalian bisa pilih ya teman-teman. Untuk kecepatannya kalian juga bisa, tergantung kalian ya pilihnya. Nah, oke, saya akan contohkan seperti ini. Untuk tinggi nadanya kita pilih yang normal saja ya teman-teman. Nah, nanti di sini kalian kasih filenya dulu teman-teman ya, nama filenya. Misalkan di sini saya akan kasih judul, lalu kalian pilih yang sintesis. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi nanti seperti ini hasilnya. Kisah pembunuhan mahasiswa UI, dari utang digital hingga mimpi menyeramkan.
Nah seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan sesuai lalu kalian pilih unduh saja ya. Langkah selanjutnya, langkah penting nih, kita akan bikin presenter AI nya, dan untuk membuat presenter AI kita akan menggunakan Heygen. Nah di sini agak-agak rumitnya kalau kamu mau menggunakan Heygen dengan gratis ya, kita ini cuma bisa mendapatkan 1 menit gratis, dan ini sangat-sangat repot karena kalau kita membuat video berita itu seenggaknya satu berita itu membutuhkan sekitar 3 menit. Jadi gimana caranya supaya kita bisa membuat satu video berita dengan Heygen gratis? Tentunya langkah yang paling mudah adalah membuat banyak akun Heygen ya, karena dari satu akun kita bisa mendapatkan 1 unit gratis. Berarti kalau kita mau bikin video 10 menit kita harus punya 10 akun Heygennya ya. Nah kalau kamu mau serius bikin channel berita AI, kamu bisa mengembangkan ambil paket kreator nih. Nah dimana kita dikasih total 30 menit per bulan, lumayan. Dan juga saya punya solusi nih supaya kita bisa menghemat kuota kredit Heygen untuk video kita nanti. Kita hanya akan membuat video presenternya di beberapa kalimat aja, jangan semuanya, supaya hemat ya teman-teman. Bisa di awal berita, di tengah, atau di akhir ya. Dan untuk adegan-adegan lainnya nanti kita akan tampilkan foto dan video yang sesuai dengan isi beritanya. Dan sekarang saya sudah masuk ke Heygen, langsung saja kamu klik avatar dan kamu pilih gambar presenter beritanya ya, dan kamu bisa pilih yang landscape. Dan sekarang kita sudah masuk ke halaman editor dari Heygen-nya. Langkah pertama kita ganti dulu warna backgroundnya menjadi warna hijau atau green screen ya. Dan kemudian di sini kamu bisa lihat di sisi kanan ini nih, sebenarnya kamu bisa langsung pakai text to speech yang disiapkan oleh Heygen ya. Kamu tinggal copy paste aja teks beritanya yang bagian awal, tengah, dan bagian terakhir ya. Karena mau bikin sebagian aja, tapi sayangnya nih untuk bahasa Indonesianya itu suaranya sangat standar banget dan gak natural. Dan kenapa tadi saya menggunakan prosa.ai ya, karena suaranya lebih natural. Dan karena kita sudah bikin suara text to speech, sekarang kita akan menggunakan audio script ya. Jadi kita akan upload suara yang ingin kita jadikan suara presenternya, dan di sini kita akan upload hanya beberapa bagian suara aja. Dan di sini alasannya kenapa tadi kita bikin suaranya per paragraf di prosa.ai, karena kita hanya akan menggunakan beberapa bagian dari paragraf aja untuk dijadikan presenter AI supaya hemat kuota. Dan setelah siap langsung aja kamu klik submit. Kisah pembunuhan mahasiswa UI dari utang digital hingga mimpi menyeramkan. Dan sekarang kamu bisa lihat hasilnya benar-benar seperti presenter profesional yang mahal banget, bule lagi. Dan sekarang langsung aja kamu download videonya, dan jangan lupa untuk kamu matikan aja captionnya karena kita tidak butuh caption ya. Oke, selanjutnya kita akan download beberapa aset media untuk kebutuhan video berita kita. Pertama kita akan cari dulu gambar-gambar dan juga video yang berhubungan dengan topik berita kita, dan kita bisa cari media-medianya itu di Google aja. Dan jangan takut untuk terkena copyright, karena nanti kita akan mengeditnya menggunakan teknik for use, yaitu memberikan perubahan dari media yang kita ambil. Kemudian kita juga akan mencari adegan intro dan juga background untuk presenter kita nantinya. Dan di sini saya akan menggunakan Canva ya, gampang banget. Di sini kamu langsung aja klik tombol video, dan sekarang di sini kamu langsung aja cari adegan intro untuk konten kita di tab video. Kemudian kamu cari aja news, dan ini ada banyak banget pilihannya. Saya akan coba yang ini aja, tinggal kamu klik ya. Kemudian kamu besarkan videonya sesuai dengan kanvas. Selanjutnya karena ini adalah intro, kamu juga bisa menambahkan teks dari nama channel kamu atau nama topik beritanya dan lain sebagainya ya, gampang banget. Dan juga kamu bisa tambahkan efek-efek ke teksnya supaya terlihat lebih menarik, dan saya sarankan durasinya itu nggak lebih dari 5 detik ya, sebentar aja. Dan selanjutnya setelah kita punya intronya, tentunya kita harus membuat background untuk penyiar kita ya. Kamu masuk lagi ke tab video, kita bikin yang baru, kemudian kita cari lagi di video yaitu news, dan kamu cari aja kira-kira yang cocok seperti apa ya. Contohnya ini langsung kamu masukkan ke Canva dan kamu besarkan lagi videonya, kemudian kamu download. Dan sekarang kita sudah punya semua materi yang kita butuhkan ya. Ada beritanya lebih lengkap dengan suaranya, juga lengkap dengan presenternya, dan juga media-media yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya kita akan mengedit videonya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan aplikasi CapCut ya, dan di sini
pengeditannya itu secara standar banget ya teman-teman. Kalian langkah pertama impor dulu semua media yang sudah kita siapkan tadi ya. Oke, di sini langkah pertama kalian masukkan dulu intronya. Nah, lalu kalian masukkan background yang sudah kita bikin di aplikasi Canva tadi ya teman-teman. Nah, lalu kalian masukkan yang green screen ini. Oke, kita atur dulu terlebih dahulu. Nah, di sini kita potong sampai sini karena di sini untuk judulnya terlebih dahulu ya teman-teman, dan ini juga backgroundnya kita potong terlebih dahulu. Nah, lalu kalian di sini masukkan suara yang sudah kita download tadi di Prosa ya teman-teman. Nah, sini kalian langsung masukkan saja. Oke, nah di sini kita atur lagi. Kita pokoknya sebisa mungkin kalian ya teman-teman untuk pengeditannya. Oke, nah kita masukkan adegan-adegan videonya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, saya akan masukkan ini dulu terlebih dahulu, dan ini juga kita masukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian masukkan aja adegan-adegan videonya atau fotonya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menambahkan animasinya juga terlebih dahulu ya. Oke, saya contohkan yang seperti ini. Sebuah tragedi Nah, lalu kalian ini juga sama. Seorang mahasiswa berusia 19 tahun pas di sebuah kos di Depok pada Jumat pagi. Menurut Wakasat Reskrim Polres Depok, AK Peniruan, jenazah ditemukan tergeletak di bawah tempat. Warga merasa cemas karena tidak berapa hari kampung halaman seperti dan itu ya teman-teman. Semuanya kalian bisa dikasih animasi. Nah, ini kalian bisa sesuaikan aja. Untuk frame-nya kalian tarik-tarik aja ya teman-teman. Pokoknya sesuaikan dengan frame di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kalian sesuaikan aja. Pokoknya seperti itu ya teman-teman cara pengeditannya ya. Pokoknya sebisa mungkin kalian ya. Nah, setelah itu kalian bisa menambahkan transisi ya teman-teman. Nah, di sini kalian di transisi kalian bisa pilih mau yang mana aja, terserah. Di sini pilihannya banyak banget ya teman-teman. Nah, kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan ya. Nah, saya akan contohkan yang seperti ini ya teman-teman. Dan langsung aja kalian di sini pilih yang terapkan ke semua. Jadi nanti tuh ada setiap ganti footage gambar itu kalian bisa udah ada transisinya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, lalu kalian bisa masukkan lagi adegan yang kedua ya teman-teman. Ke kampung halaman dan kemudian kembali ke kampus untuk membantu mahasiswa baru. Nah, kalian bisa masukkan lagi untuk voice over yang keduanya. Kalian bisa masukkan lagi stock footage yang ada yang tersedia yang sudah di download sama kalian ya teman-teman. Nah, kalian tambahkan aja semuanya stock footage foto atau videonya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Pokoknya setiap gambar itu harus dikasih animasi supaya apa? Supaya terlihat. Ternyata kasus pembunuhan ini mempleks perubahan tersebut. AA membunuh dan terjerat utang dari pinjaman online dalam kurung pinjol. Total kerugian mencapai deltasi kripto dan juga AAB juga memilihkan pernah meminjam uang sebesar 2. Namun saya bisa kalian kasih transisi lagi ya teman-teman. Seperti ini, lalu kalian terapkan lagi ke semua.
Nah, seperti ini ya teman-teman untuk contoh videonya. Kalian setelah selesai atau misalkan tidak menambahkan lagi ya, kalian bisa langsung ekspor saja ya. Di sini kalian pilih yang tombol ekspor, lalu kalian di sini ekspor ya. Kisah pembunuhan mahasiswa UI, sebuah tragedi mengguncang Universitas Indonesia dalam kurung UI ketika seorang mahasiswa berusia 19 tahun yang kita sebut MNZ ditemukan tewas di sebuah kos di Depok pada Jumat pagi, tanggal 4 Agustus. Untuk penjelasan di video kali ini, apa yang sudah saya sampaikan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Silakan like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.